Shalom, Jemaat GKI Klasik Solo bersama dengan saya Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi dari GKI Coyudan. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang nanti akan saya ambil dari kitab Amos pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayat yang kelima. Untuk itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita menyambut sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur buat segala kemurahan-Mu yang terus mengawal perjalanan kehidupan kami dengan setiap firman yang boleh kami baca dan renungkan. Engkau yang boleh menuntun kami supaya kami tetap berada di jalan yang benar dan boleh terus kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, ketika sebentar kami akan merenungkan sabda Tuhan, Roh Kudus penuhi kami, supaya kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Amos pasal yang ketiga ayat 13 sampai pasal 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mezbah-mezbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mezbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin, beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading, dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel, dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal, dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih Tuhan dalam Tuhan, pada masa setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel ini terbagi menjadi dua bagian. Kerajaan Israel bagian utara disebut dengan kerajaan Israel, dan kerajaan Yehuda di bagian selatan. Nah, kerajaan Yehuda tetap menggunakan Bait Allah sebagai tempat ibadah, pusat peribadahan mereka. Tetapi Raja Yehuda, yaitu Raja Yerobeam, berpikir bahwa kalau umat atau rakyat dari kerajaan Israel utara beribadah ke Yerusalem, bukankah lama-lama nanti umatnya akan berkurang karena akan kembali beribadah ke Israel selatan di kerajaan Yehuda. Sehingga ia berpikir sedemikian rupa bagaimana caranya agar umat atau rakyat kerajaan Israel utara tetap bertahan di sana dan tidak mau bergabung dengan kerajaan Yehuda. Lalu dibangunlah dua patung anak lembu emas. Salah satunya diletakkan di daerah Betel. Disitulah Betel kemudian menjadi tempat pusat ibadah mereka kepada berhala-berhala. Betel atau tepatnya Bethel sesungguhnya berarti rumah Allah. Kita mengingat kisah ini dinamai Betel oleh Yakub ketika ia melarikan diri dari amarah saudara kembarnya Esau. Ya, di tempat itu Yakub
mendapatkan penglihatan akan janji penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepadanya. Di Betel inilah dibuatkan patung anak lembu emas dan diletakkan di sana oleh Yerobeam, agar umat Israel menyembah berhala dan meninggalkan ibadah di bait Allah di Yerusalem. Ironis sekali, saudara. Di Betel inilah umat Israel bertekun dalam memberikan korban sembelihan tapi kepada berhala. Dan kehidupan iman mereka mempengaruhi hati mereka. Membawa hidup mereka pada perbuatan-perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Pemerasan, penindasan terhadap orang-orang dalam kaum miskin. Bahkan mereka melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Di satu sisi mereka menyukai kehidupan ritual keagamaan. Tempat ibadah mereka dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ibadah itu ternyata hanya menjadi tempat perlindungan yang semu. Hanya untuk melegakan hati mereka, supaya mereka merasa aman. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Padahal hidup mereka tidak benar. Dan bahkan jahat di mata Tuhan. Melalui Nabi Amos ini, Tuhan mengingatkan dua hal juga kepada kita. Yaitu yang pertama, agar kita selalu mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Sebagai satu-satunya tempat bagi kita untuk beribadah. Tuhan. Kita diajak untuk tidak beribadah pada kemakmuran, jabatan, dan kekuasaan. Karena itu semua bisa menjadi berhala yang membuat kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk jujur, tulus, mengasihi sesama, menolong mereka yang membutuhkan. Karena itu percuma dan sia-sialah semua ritual agama kita di hadapan Tuhan, jika pada akhirnya justru kita yang menyembah adalah berhala-berhala dunia, yang kita sembah seperti kemakmuran, jabatan, dan kekuasaan itu. Yang kedua, kita diajak untuk beribadah bukan sekedar melalui ritual keagamaan, tapi dengan cara hidup sehari-hari yang peduli dan mengasihi sesama. Sesama itu bisa orang lain, bisa juga keluarga saudara. Itu adalah sesama. Bagaimanapun juga ritual keagamaan kita pandang sebagai cara kita menghayati dan menyadari diri kita sebagai makhluk yang kecil, makhluk yang lemah di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Dan di satu sisi kita perlu mengamalkan ritual keagamaan. Tetapi kita harus mengingat bahwa bukan ritual itu yang menjadi tujuan utama. Tapi hati kita yang takut akan Tuhan dan bersedia mengamalkan seluruh kehendak Tuhan. Bukankah sikap hati yang demikian yang diteladankan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umat Tuhan? Di mana Tuhan Yesus menghargai dan tidak menghalangi umat untuk melakukan ritual keagamaan. Tetapi lebih utama Tuhan Yesus mendorong umat untuk melakukan kehendak Bapanya di surga. Dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang utama. Kehendak Bapa diterapkan atau tidak. Kepedulian pada sesama yang tertindas dan menderita adalah salah satu dari kehendak Tuhan yang perlu menjadi sorotan kita. Terlebih lagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Baiklah kita jadikan kehidupan kita sehari-hari sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus sajalah tempat pelindungan kita yang sejati. Yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan hukuman maut. Jangan berlindung dan merasa aman hanya pada ritual keagamaan. Tetapi berlindunglah pada kasih Kristus dan hiduplah dalam keteladanan Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami untuk terus beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami. Mampukan kami untuk terus mengarahkan hati, sehingga kami tidak beribadah kepada berhala-berhala dunia yang menyesatkan hidup kami. Tetapi hanya kepada Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya tempat kami beribadah
dan mempercayakan kehidupan kami. Mampukan kami tidak berlindung dan merasa aman hanya pada ritual-ritual keagamaan, tetapi mampukan kami untuk berlindung pada kasih Tuhan Yesus yang begitu mendalam, yang telah dicurahkan dalam Kristus di kayu salib. Mampukan kami tinggal tetap di dalamnya, mengamalkan kehidupan mengasihi sesama, mereka yang dalam kesusahan dan tertindas. Ajarlah kami ya Tuhan untuk peduli, sebab kami tahu itulah yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi ibadah yang sejati yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kemurahan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk beribadah hanya kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.